Ingat ya, perangkat yang kalian lihat ini harganya cuma 13 juta. Sekali lagi, cuma 13 juta. Seri Nitro 5 dari Acer emang sering banget jadi bahan obrolan di kalangan gamer entry level yang mau dapetin value for money yang tinggi. Kayak ini, Acer Nitro 5 AN515/58 yang udah ditenagai sama Intel generasi ke-12 dan juga Nvidia RTX 30 series. Wah, dibanding sama seri Nitro 5 sebelumnya, AN515/58 ini punya desain baru yang masih terasa gaming. Mirip seri Predator Helios 300 tapi agak lebih tone down dengan warna dominan hitam dan aksen garis tipis warna merah dan biru. Dengan desain yang kayak gini, hampir bisa ditebak lah kalau posisi input dan outputnya juga mirip sama Predator Helios 300 series. Harusnya ya, dengan begini secara cooling juga lebih oke dari generasi sebelumnya. Portability wise, laptop ini kayaknya emang didesain untuk nggak dibawa kemana-mana. Bodinya tuh bongsor, gede, dan beratnya juga lumayan, ada di angka 2,4 kg. Secara dimensi tertutup, laptop ini punya panjang 35,8 cm dengan lebar 26,7 cm dan tinggi 2,34 cm. Sebenarnya masih masuk akal sih laptop ini untuk masuk ke tas, tapi ya lumayan gede. Wajar emang sih ya, karena laptop gaming itu biasanya orientasinya itu performance, bukan portability. Dalaman dari Acer Nitro 5 ini adalah sebagai berikut. Prosesor pakai 12 Gen Intel Core i5 12500H dengan GPU Nvidia GeForce RTX 3050. RAM DDR4 8GB single channel dan storage 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Soal RAM yang masih single channel ini emang disayangkan banget, karena kalau kalian mau laptop ini ngeluarin kemampuan terbaiknya, kalian harus langsung nambahin satu channel lagi, biar jadi dual channel. Kabar baiknya, dia menggunakan DDR4 yang harganya sekarang udah anjlok banget. Soal storage, ini juga masih ada 2 slot nganggur nih, yang berarti bisa kamu jadiin triple storage. Masih ada 1 slot M.2 dan 1 slot SATA kosong di sini. Oh ya, ngomong-ngomong storage, laptop ini juga udah keren banget karena dia menggunakan PCIe Gen 4. Yang mana untuk kelas laptop seharga 13 jutaan kayak begini, itu masih jarang banget yang menggunakan PCIe Gen 4. Good job. Untuk I/O-nya dengan desain kayak gini, posisinya dibagi jadi 3 bagian. Di kanan, belakang, dan kiri. Di bagian belakang ada 1 buah port power, 1 buah HDMI 2.1, dan 1 buah USB Type-C. Yang paling penting, USB Type-C ini bukan sembarang Type-C, tapi ini tuh Thunderbolt 4. Wedan. Di sisi kiri ada Kensington Lock, Ethernet port, 1 buah USB 3.2 Gen 2, dan port combo audio. Untuk di sebelah kanan, ini ada 1 USB 3.2 Gen 1 dan 1 USB 3.2 Gen 2. Adanya HDMI 2.1 di laptop ini tuh enak banget ya, terutama buat kalian yang pengen konekin laptopnya ke high-end display yang support 4K 120Hz atau bahkan 8K di 30 fps atau 60 fps gitu, gue lupa. Terus juga ada Thunderbolt 4 yang pasti bisa kalian pakai untuk nambahin external GPU. Sayangnya, gue tidak punya external GPU untuk ngetes itu semua. Soal koneksi wireless, Acer Nitro 5 ini juga udah mendukung killer Wi-Fi 6 untuk koneksi wireless yang lebih cepat. Oh iya, untuk prosesor yang dipakai Acer Nitro 5 ini adalah Intel Core i5 12500H dengan 12 core 16 thread, yang berarti performanya ini nggak bisa kalian anggap remeh. Yuk kita cek hasil dari benchmark sintetisnya. Cinebench R23 ngasih hasil run pertama multicore di 11.898 dengan single core di angka 1624. Ini angka yang oke banget ya, terutama untuk kelas laptop gaming entry level. Hasil run 5 kali Cinebench R23 juga nunjukin hasil yang konsisten dan gak nemu drop sama sekali. Oh ya, semua tes performa ini gua tes di mode performance dengan colokin chargernya. Core 3D Mark Firestrike juga oke banget, di atas 11 ribuan dan night rate sebesar 35 ribuan. Skor yang sekali lagi tinggi untuk sebuah gaming laptop entry level. Agaknya skor tinggi ini juga karena Acer nggak pelit nahan power limitnya di mode performance yang bisa sampai 115 watt.
Kalau sintetisnya kayak begitu, gimana rasanya kalau kita pakai untuk main game di dunia nyata gitu? Nah, nih gue tunjukin ya sekalian, kalian dengerin hasil suara dari downfiring speakernya si Acer Nitro 5 AN51558 ini. Jonah, I'm out. Be careful, the way into the site is full of traps. Trinity's not done with it yet. They're protecting something. Selama dipakai benchmarking dan main pun gak ada gua rasa panas yang mengganggu dengan suhu CPU dan GPU berada pada titik wajar. Iya sih kadang-kadang ngeri juga ya ngelihat 90-an derajat Celcius kayak gini ya. Tapi percaya deh, penampang laptopnya tuh anget-anget aja yang berarti cooling sistemnya bekerja dengan baik. Sistem pendinginan dari laptop ini tuh pakai dual fan cooling system dan quad exhaust dengan intake yang berada di bagian atas. Quad exhaust ini berhasil membuat laptop jadi lebih dingin, tapi dengan konsekuensi tangan kalian panas nih kalau pakai mouse di sisi samping. Karena quad exhaustnya yang dua itu di kanan dan di kiri. Jadi ya tangan kalian kena imbasnya. Oh ya, sadar nggak kalian? Dari tadi gue nyebut modenya itu mode performa atau performance mode gitu. Emangnya di mana cara setting mode performa untuk laptop ini? Nah, di laptop ini sama seperti laptop Acer Nitro yang lainnya, dia juga sudah memiliki NitroSense. NitroSense ini bisa kamu akses dengan menekan satu tombol di keyboard. Ini aja nih. Di NitroSense ini kalian bisa atur banyak hal. Ganti mode quiet ke balance atau ke performance bisa dilakukan di sini. Naikin RPM fan juga bisa di sini. Ganti equalizer audio dengan Acer True Harmony dan ganti backlight keyboard yang udah dukung RGB 4 zona juga bisa dilakuin di NitroSense ini. Basically, NitroSense itu bakalan jadi teman kalian lah kalau kalian udah menggunakan Acer Nitro 5 ini. Paling minusnya adalah posisi tombolnya di keyboard yang lumayan ke tengah gitu. Bikin beberapa kali nggak sengaja kepencet kalau lagi ngetik. Rusuh lah. Tapi ngomong-ngomong soal keyboard ya, keyboard chicletnya ini punya layout full size. Jadi buat kalian yang butuh numpad buat kerjaan kantor atau buat ngapain lah gitu ya, tersedia di sini. Travel distance-nya asik meskipun terasa membran banget, namun masih enak untuk dipakai ngetik sehari-hari. Soal trackpad, gue bisa bilang trackpadnya ini cukup. Nggak spesial, tapi yang penting tuh nyaman dan nggak keset. Lagian laptop gaming masa pakai trackpad sih? Mouse gaming dong. Apalagi yang mau dibahas ya? Oh iya, gue suka lupa bahas baterai kalau gue lagi ngomongin laptop gaming. Karena biasanya laptop gaming tuh pakainya dicolok terus gitu. Baterai di dalamnya punya kapasitas 56 Wh yang dengan pemakaian ringan bisa bertahan sampai 4 jam. Ringan itu berarti gue pasang di mode quiet, power saver, dan juga cuma browsing atau playback video aja ya. Kalau mau main game, pastiin nyolok supaya powernya itu keluar semuanya. The last but not least, karena ini adalah hal yang kalian tatap ketika kalian pakai laptop ini, adalah layarnya. Layar dari laptop ini punya ukuran 15,6 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD dan refresh rate 144 Hz. Meskipun gue nggak punya data soal akurasi warnanya dan gue tidak pernah menyarankan kalian ngerjain pekerjaan yang berhubungan dengan akurasi warna di sebuah laptop gaming entry level,
gue bisa bilang ini layar yang bagus. Resolusi Full HD di ukuran 15,6 inci ini masih tergolong enak banget dengan kerapatan pixel yang juga masih oke karena panelnya juga tajam nih. Satu hal yang gue sadari sedetik setelah gue nyalain laptop ini adalah panel layarnya ini nggak glossy dan ngasih kesan adem di mata, kayak layarnya tuh jadi lembut gitu loh. Meskipun banyak orang yang bilang layar glossy itu lebih ngasih warna yang dalam, tapi buat gua laptop dengan layar matte gini tuh lebih oke, karena nggak banyak mantulin cahaya waktu kita bawa dia kemana-mana. Nah udah jelas lah ya, kenapa gue bilang laptop Acer Nitro 5 ini adalah salah satu laptop gaming entry level yang bakalan laku di pasaran Indonesia. Jelas, karena kita adalah kaum mendang-mending. Dari semua kelebihannya, emang agak susah buat nyari kekurangannya. Apa kurangnya kamu, ha? Oh iya, ada. Paling kalau misalnya kalian mau ngomongin kurangnya, itu adalah RAM-nya yang masih single channel. Yang berarti, kalau kalian beli laptop ini, kalian harus sisain duit agak sedikit lebih untuk beli satu keping RAM lagi, supaya RAM-nya jadi dual channel. Not a big deal sih ya, since semua hal yang kalian tonton di video kali ini, itu gue lakukan dengan Acer Nitro 5 dengan RAM-nya single channel. Jadi gue nggak nambahin RAM-nya satu keping pun. Itu bawaannya single channel, ya udah kayak begitu. Oke, that's it for today. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian yang lagi mau ngabisin THR atau lagi banyak lah duitnya gitu ya, dan nyari sebuah laptop gaming tapi entry level aja gitu. Tapi mau performanya bagus juga. Nah, Acer Nitro 5 AN51558 versi i5 ini cocok banget buat kalian. Gue Dian dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.